Selamat siang, perkenalkan saya Cantika Margaselina Beban. Saya sebagai ketua dalam kelompok ini dan ada tiga rekan saya eh, dan tiga rekan saya akan menjelaskan eh, hasil progres kami, hasil kerja kami, hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan sebuah program kami yaitu membuat sistem rental PS atau PlayStation yang akan mempermudah user. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih itu PlayStation atau PS. Jadi, PlayStation atau PS itu adalah sebuah konsol pertama yang berhasil memanfaatkan sebuah CD, media CD, secara penuh untuk game, yang menawarkan lebih banyak ruang penyimpanan untuk grafis, suara, dan konsol yang lebih kaya. Eh, di sini kami, di sini kami berempat membuat sebuah sistem dalam pemesanan atau rental PS dengan tujuan untuk mempermudah user dengan sebuah code. Selanjutnya, di step pertama, kami menggunakan empat sebuah library yang akan berfungsi dalam code kami ini. Yang pertama itu ada input Studio H, di mana input Studio H ini digunakan untuk operasi input atau output standar. Seperti jika si code itu menggunakan printf, scanf, dan juga open. Yang kedua itu ada input stdlib.h, di mana library ini digunakan untuk fungsi seumum, utilitas umum seperti malloc. Yang ketiga itu ada input string.h, di mana library ini digunakan untuk memanipulasi string seperti str. JPG, strlen, strcopy, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada include time.h, di mana library ini digunakan untuk operasi terkait waktu, seperti time, local time, dan juga strv time. Kenapa kami menggunakan include time ini? Karena karena di sistem kami ini akan eh, karena di sistem kami ini eh, menggunakan sebuah angka atau menggunakan sebuah jam, di mana ketika user itu memesan PS-nya, memesan rental PS, akan tercatat di dokumen TXT bahwa si user itu eh, berhasil memesan PS-nya itu jam berapa dan juga tanggal berapa. Itulah fungsi dari include time.h. Selanjutnya di sini selanjutnya code-nya yaitu di line 7 itu define num underscore com 10. Mana ini sebuah variabel yang akan digunakan dalam code tersebut. Kemudian ada ini di line 9 ini type def struct, itu fungsinya membuat sebuah tipe data baru berbasis struktur atau struct dengan nama com. Yang line 10 ada in ID, di mana in ID ini menyimpan identitas dari suatu entitas dalam sebuah struktur. Yang ketiga itu ada charge status 4 dan 20. Untuk fungsinya itu untuk menyimpan hingga 4 string masing-masing dengan panjang maksimum string tersebut 19 karakter. Dan ada com. Com itu ya akan dan terakhir ada com. Selanjutnya ada void get waktu sekarang. Get waktu sekarang, char pointer, buffer in ukuran. Di mana pada line ini ada char pointer buffer. Itu fungsinya itu pointer ke buffer tempat waktu dalam format string akan disimpan. Mana si pointer ke buffer tempat waktu dalam format string itu akan tersimpan. Yang kedua itu ada integer ukuran, mana fungsinya itu ukuran maksimum buffer agar si fungsi itu tidak menulis melebihi batasi buffer, karena si buffer itu kan sudah dibatasi. Jadi kalau semisal kalau semisal dia lebih, itu nggak akan ditulis, dia itu nggak akan dicatat sampai ada batasnya karena sudah di apa disesuaikan. Kemudian ada time Kemudian ada time underscore t, di mana variabel ini untuk menyimpan sebuah waktu dalam bentuk import time. Kemudian ada struct
tm pointer tm_info, mana pointer ke structure tm yang menyimpan informasi waktu yang dapat diakses seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Itulah fungsinya, itulah makanya tadi kami menggunakan library time.h. Karena dalam kode ini menggunakan ada sebuah tahun, bulan, hari, jam, menit, dan juga detik. Selanjutnya ada eh, time, dan t, di mana itu mengambil waktu saat ini atau dalam epoch time tadi dan akan menyimpannya di library t. Kemudian eh, apa? Kemudian ada local time dan t, itu mengkonversi waktu epoch time tadi menjadi waktu lokal dalam bentuk struktur tm. Hasilnya disimpan di pointer tm_info. Yang selanjutnya ada strv time, di mana fungsinya ini untuk memformatkan waktu berdasarkan template format yang akan berbentuk tabel nanti di code selanjutnya. Terakhir ada parameter. Di parameter ini ada buffer, di mana buffer itu tempat menyimpannya hasil string waktu yang diformat. Kemudian ada persen %y, itulah tahun, di mana tahun ini terdiri dari 4 digit. Kemudian ada strm, bulan, terdiri dari 2 digit. Strd itu tanggal, terdiri dari 2 digit. Dan juga strh, itu jam, ada yang terdiri dari 2 digit. Formatnya itu 24 jam. Terus ada persen m, mana itu menit, terdiri dari 2 digit. Terus persen s, yaitu detik, terdiri dari 2 digit. Dan tm_info, yaitu struktur waktu lokal yang berisi informasi waktu. Selanjutnya code eh, untuk rekaman dari si hasil pemesanan, hasil rentabilitas user. Yang pertama ada itu void. Void ini fungsinya tidak membalikan nilai. Terus ada const char, pointer pesan. Parameter ini berupa pointer ke string yang berisi pesan yang akan ditulis ke file. File itu rekaman.txt. Kata kunci const menunjukkan bahwa fungsi tidak akan mengubah nilai string tersebut. Selanjutnya ada file, pointer file. File itu beda ya. Ada yang file ini caps lock, ini huruf kecil. Di mana pointer ke struktur file yang merepresentasikan file yang akan diakses. Kemudian membuka file rekaman.txt. Ya, rekaman.txt dalam code append -2a, yang berarti jika file sudah ada, maka pesan baru akan ditambahkan di akhir file tanpa menghapus konten sebelumnya. Jika file belum ada, file akan dibuat secara otomatis. Kemudian ada if file, di mana jika pointer file tidak null, file berhasil dibuka dan program dapat melanjutkan operasi penulisan. Kemudian ada kemudian jika si pointer file tidak null, file berhasil dibuka dan program dapat melanjutkan operasi penulis. Kemudian ada parameter, di mana ada juga file, ya ada file itu pointer ke file tempat data akan ditulis. Terus ada %s/n, fungsinya itu format string untuk menulis isi pesan diikuti oleh barisan baru. Jadi itu fungsinya dengan /n. Kemudian ada pesan, itu fungsinya string yang akan ditulis ke dalam file. Terus ada fclose, itu menutup file setelah operasi selesai, itu memastikan data benar-benar. Kemudian benar-benar tersimpan ke file dan sumber daya dilepaskan. Kemudian ada else, print, dia kalau menulis rekaman ke file baru /n. Di mana ini berfungsi untuk jika pointer file adalah null, artinya file tersebut tidak bisa dibuka, misalnya karena tidak diizinkan akses, ditolak, atau direktori tidak ada. Dalam kasus ini, program akan menampilkan pesan error
seperti gagal menulis rekaman ke file. Jika jika datanya itulah tidak sesuai, maka yang akan outputnya itu akan gagal menulis rekaman ke file. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, rekan-rekan saya. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah jika pointer file tidak null, berarti file berhasil dibuka dan program dapat melanjutkan operasi penulisan. Dan yang selanjutnya adalah parameter. Pertama, file. Pointer ke file tempat data akan ditulis. Selanjutnya, %s/n. Format string untuk menulis isi pesan diikuti oleh baris baru atau /n. Selanjutnya, pesan. String yang akan ditulis ke dalam file. Selanjutnya, xclose untuk menutup file setelah operasi selesai untuk memastikan data-data benar. Yang selanjutnya adalah tersimpan ke file dan sumber daya dilepaskan. Yang selanjutnya, else printf gagal menulis rekaman ke file /n. Yang berarti jika pointer file adalah null, artinya file tidak dapat dibuka. Misalnya karena ada izin akses ditolak atau direktori tidak ada. Dalam kasus seperti ini, program akan menampilkan pesan error seperti gagal menulis rekaman ke file. Yang selanjutnya adalah step 2. Kita dapat melihat code-nya di sini. printf/n status semua com:2/n. Itu berarti menampilkan teks status semua kom sebagai penjelasan sebelum tabel ditampilkan. Selanjutnya pada line 4, berfungsi untuk mencetak garis horizontal dengan karakter plus min dan or untuk membagi tabel menjadi kolom-kolom sesuai jumlah data yang akan ditampilkan seperti 4 kolom untuk jam dan 1 kolom untuk nomor. Yang selanjutnya pada line 5 itu berisi menampilkan header untuk setiap kolom seperti yang pertama nomor untuk nomor identifikasi data dan yang selanjutnya jam kolom waktu untuk menampilkan kolom waktu yang tersedia. Dan selanjutnya pada line 6 itu berisi menambahkan garis horizontal pembatas antara header kolom dan isi data. Nah, pada code ini terdapat loop pertama for untuk iterasi setiap kom. Pada setiap iterasi ditampilkan nomor kom seperti i+1. Loop kedua for untuk mencetak status untuk setiap interval waktu seperti 4 kolom untuk waktu. Line keempat untuk menampilkan status padding dan %16 untuk memastikan setiap data status rata kiri dengan lebar 16 karakter agar tampilan tabel rapi. Pada line 6 menutup baris tabel setelah semua kolom diisi dan pada line ke-9 itu untuk garis horizontal menutup bagian bawah tabel dengan format yang sama seperti di header tabel tadi. Dan pada line ke-11 itu untuk mencatat log aktivitas ke file seperti menulis rekaman, seperti fungsi menulis aktivitas file yang telah diperlihatkan di penjelasan sebelumnya, dan string untuk user melihat status semua kom yang akan ditulis kepada outputnya dalam file rekaman txt untuk mencatat bahwa pengguna telah melihat status dari kom tersebut. Yang selanjutnya adalah deklarasi fungsi. Void. Void adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Coms, parameter berupa array dari struktur kom yang berisi data kom. Yang selanjutnya, const_char atau nama user. Parameter string yang merepresentasikan nama dari pengguna. Ini tidak dimodifikasi dikarenakan menggunakan const. Yang selanjutnya ID, variabel untuk menyimpan ID kom yang akan dipilih oleh pengguna. Jam akan digunakan bagian lain untuk menentukan jam yang akan dipilih pengguna. Yang selanjutnya adalah waktu sekarang atau 20. Buffer untuk menyimpan waktu saat ini dalam format string seperti 2024, bulan 12, tanggal 5. Pada jam 14, menit ke-30, dan detik 00. Yang selanjutnya memanggil fungsi get waktu sekarang untuk mendapatkan waktu saat ini dan menyimpannya di waktu yang sekarang. Yang selanjutnya, fungsi ini mengisi waktu sekarang dengan format seperti y, mm, dd, hh, mm, printf menampilkan prompt untuk meminta pengguna memasukkan ID com. Scanf menerima input berupa angka atau integer dan menyimpannya ke dalam variabel ID dan mencetak apakah ID berada di luar rentang yang diinginkan seperti ID kurang 1. Lebih kecil dari 1 itu merupakan ID minimal yang valid. ID lebih besar num_com, ID lebih besar dari total com yang telah tertera. Jika ID tidak valid, fungsi akan mencetak pesan error seperti ID com menghentikan eksekusi fungsi dengan return. Yang selanjutnya adalah pada code yang tertera di sini, pada line pertama,
itu untuk menampilkan pilihan jam dengan format jam 8 sampai jam 9 ataupun jam 11 sampai pada jam 12. Scanf membaca input angka dari pengguna dan menyimpannya ke variabel jam. Yang selanjutnya, mengecek apakah jam berada dalam rentang yang diinginkan, seperti jam kurang dari 1. Itu berarti tidak valid, dan jam kurang dari 4, jam lebih besar dari 4, dan berarti tidak valid. Untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Mikael. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mikael Gokmatuotojulu dari program studi D4 Terpel dengan NIM 41424012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini, jika inputan dari user tidak valid, maka fungsi akan mencetak pesan error yang dimana pesannya adalah jam tidak valid dan akan menghentikan eksekusi fungsi dengan return. Setelah itu, akan mengecek apakah status kom pada jam yang dipilih adalah kosong, berarti tersedia untuk dipilih. ID 1 indeks kom di array karena ID dimulai dari 1, sedangkan indeks array dimulai dari 0. Jam 1 indeks jam yang dipilih karena jam dimulai dari 1, sedangkan indeks array dimulai dari 0. Jika status tidak sama dengan kosong, berarti kom tidak tersedia untuk dipilih pada jam tersebut. Jika kom tidak tersedia, fungsi mencetak pesan error jam ini tidak tersedia untuk kom X, yang dimana kom X tersebut adalah ID yang dimasukkan oleh user tersebut. Fungsi akan menghentikan eksekusi dengan return. Setelah itu, fungsi strcpy digunakan untuk mengganti status kom pada jam yang dipilih menjadi sudah di booking. Jika user memilih pada ID kom 1 dan jam kedua dia kosong, maka sistem akan mengganti data tersebut menjadi sudah di booking ketika user sudah melakukan pembookingan pada ID kom tersebut. Menentukan indeks kom di array karena ID dimulai dari 1, sedangkan array dimulai dari 0. Jam 1 menentukan indeks waktu jam yang dipilih. Line 3 menampilkan konfirmasi pemesanan ID kom yang dipilih. Menghitung waktu awal dari jam yang dipilih, contoh jam 1, jam ke-1 itu adalah jam 8, dan menghitung waktu akhir dari jam dipilih, contohnya jam ke-1 itu adalah jam 9. Jika semisal user memilih pada jam ke-1, maka pemesanan akan terlaksanakan pada jam 8 sampai jam 9. Dan di sini ada fopen rental data.txt yang dimana fungsi akan membuka otomatis txt dan akan mengisi data setelah user melakukan pemesanan. If file mencetak apakah file berhasil dibuka. Jika berhasil maka akan menuju. Fprint menulis informasi pemesanan ke file dalam format. Fclose menutup file setelah selesai menulis. Jika gagal membuka file, maka akan menampilkan pesan error, seperti gagal menyimpan data ke file. Setelah itu, sprint yang dimana akan membuat string pesan yang berisi informasi pemesanan. Tulis rekaman atau pesan itu memanggil fungsi tulis rekaman untuk menulis pesan log ke file login. Setelah itu, maka coms atau num spasi com itu akan mendeklarasikan array coms berisi struktur com sebanyak num spasi com elemen. Char name user dengan array 50 mendeklarasikan sebuah array karakter nama user dengan panjang 50. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan nama pengguna. For in i sama dengan 0, i lebih kecil 6 spasi com i plus plus. Perulangan ini digunakan untuk menginisialisasikan setiap elemen dari array coms, seperti yang terlihat pada gambar. Lalu selanjutnya, coms id i tambah 1 yang dimana memberikan nilai id unik ke setiap elemen coms. Nilai id dimulai dari 1 dan bertambah untuk setiap elemen menggunakan indeks i. For i integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 4, j plus plus, yang dimana perulangan ini digunakan untuk menginisialisasikan setiap elemen status dalam struktur com. strcpy coms i status j kosong mengisi setiap elemen status dari struktur com dengan string kosong. Sekian dari presentasi saya, maka presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya di sini, saya Selamat Teguh Surya dari Prodi 4 TRPL dengan NIM 4142 Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mulai dari step 3. Ya, saya akan mulai dari
Terkopi koms 0, status 0, 5.000. Itu maksudnya mengubah elemen status milik koms 0 menjadi 5.000. Status 0 maksudnya digunakan untuk menyimpan informasi tarif atau nomor tertentu. Baru start copy comes 0, status 3 sudah di booking, itu mengubah arah status menjadi milik 0, milik comes 0 menjadi sudah di booking. Status 3 digunakan untuk menyimpan informasi apakah komputer tersebut telah dipesan. Baru polanya sama dari 1 sampai 9. Kode ini mengatur status tertentu pada elemen status di masing-masing komputer dan dalam array coms dengan indeks 0 sampai 9. Untuk beberapa komputer, status 0 bisa menjadi 5.000. Itu maksudnya menunjukkan harga, status 3 sudah set, sudah di booking. Menandakan komputer telah dipesan. Untuk lainnya, status 1 sudah di set menjadi sudah di booking tanpa menyebutkan tarif. Baru penjelasannya itu adalah status 0 kemungkinan versi tarif seperti biaya per jam. Itu maksudnya versi status 0 itu berisi informasi tarif biaya per jam. Status 1 itu berisi informasi apakah komputer telah dipesan. Status 2 tidak dimodifikasi dalam kode ini. Kemungkinan digunakan fungsi atau memiliki fungsi yang berbeda. Status 3 menyimpan informasi lebih detail tentang status pemesanan, seperti sudah di booking. Printf menampilkan pesan yang yang tertera di dalam bagiannya. Scanf, persen, segala nama user, membaca input dalam nama pengguna, termasuk spasi, dan menyimpannya dalam variabel nama user. Integer pilihan digunakan untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna. Dual loop digunakan untuk menampilkan menu berulang kali sampai pengguna memilih opsi keluar. Scanf. Jadi nanti dia kan dual loop itu kan nanti kayak kalau nggak dipilih opsi keluar dia berulang kali menunjukkan pesan yang sama. Jadi scanf itu persen D dan pilihan membaca input pilihan menu dari pengguna. Baru lanjut. Oh ya. Iya, switch satu pilihan ke satu. Itu memanggil fungsi tampilan status com. Untuk menemukan semua status komputer, nanti ditunjukkan com 1 sampai com 10. Tunjuk kelas statusnya kayak mana, sudah di bookingnya, belum di bookingnya. Itu yang maksudnya itu. Fungsinya diasumsikan sudah didefinisikan sebelumnya dan akan mencetak status dari semua komputer. Case 2, memanggil fungsi pilih com atau nama user. Untuk memungkinkan pengguna memilih komputer untuk disewa. Fungsi ini diasumsikan meminta input pengguna untuk memilih komputer tertentu dan mungkin memperbarui status komputer tersebut. Baru case 3, case terakhir menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan layanan kami dan keluar dari loop. Defaultnya menampilkan pesan error jika pengguna masukkan pilihan yang tidak valid. Ya, iya sepertilah. Nanti kan itu pilihannya ada 4. Jadi kalau dimasukkan dia 5, 6 sampai seterusnya segala macam tidak dimasukkan pilihan yang diminta, dia akan menampilkan pesan lain, pesan error lah. Baru itu while loop akan terus berjalan sampai pengguna memilih opsi keluar. Return 0 menandakan akhir dari program. Baru kita ganti. Ya, kita akan ganti apa? Kita mulai GCC baru out. Saya akan menampilkan bagaimana sistemnya bekerja. Kita mulai retal. Kita milih pilihan satu ya, mulai retal. Kita masukkan nama kita. Kita harus masukkan nama pengguna agar rentalnya berjalan. Kita bebas, saya akan masukkan nama saya. Nah, ditunjukkanlah status komnya seperti yang saya bilang tadi. Di case 1 tadi itu, iya di case 1. Baru kita pilih kom 1. Kita pilih waktu rental dari jam 8 sampai jam 12. Itu ada 4 pilihan, 8, 9, 10, 11. Itu beda-beda 1 jam semua. Terpaut 1 jam untuk satu kom itu. Satu waktu, satu pesan. Saya pilih nomor 1. Dia akan menunjukkan pesan saya berhasil kom 1 pada jam 8 dan 9 telah dipesan. Baru kita mulai rental lagi. Tidak, kita lihat dulu transaksi yang bagaimana. Pada tanggal 9 bulan 12 2024, Jamat menyewa kom 1 pada jam 8 sampai 9 dengan tarif 5.000. Pas. Cocok gak? Baru kita mulai lagi. Rental, gunakan nama lain. Kita pilih lagi yang saya pilih tadi. Kita menunjukkan bagaimana dia jika dipilih waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Baru kita mulai nomor 1 lagi. Yap,
dia akan mengirimkan pesan, COM1 pada waktu tersebut sudah di booking. Baru kita simpan ke log file, dia akan menyampaikan pesan log pemakaian telah disimpan. Jadi apa yang terjadi jika dia lewat dari 4? Seperti yang saya bilang tadi, jika saya memilih di luar dari angka yang ditentukan, dia akan pesan pilih opsi yang valid. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan error. Dia akan menunjukkan pesan pilih apa pesan pilih opsi yang valid. Jadi maksudnya dia error kalau tidak di antara 1 sampai 4 itu. Jadi untuk keluar kita harus 4. Masukkan ke 4 seperti itu. Baru dia akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan sistem PlayStation. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jika dia tidak menampilkan masukkan antara 1 sampai 4 itu dia akan terus berulang seperti dua loop tadi. Berulang menampilkan pesan-pesan yang sama. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Program ini membantu pengguna mengelola rental komputer dengan mudah melalui antarmuka sederhana berbasis teks dengan fitur log aktivitas dan penyimpanan data pemesanan. Program ini menawarkan transparansi dan kemudahan pelacakan untuk pengembangan lebih lanjut. Dapat ditambahkan fitur seperti pembatalan pemesanan, pembayaran otomatis, atau integrasi muka berbasis GUI untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.